Halo semuanya para pecinta manhwa, tanpa banyak bacot Mimin akan menceritakan manhwa dengan alur anti pasaran tapi tetap seru. Mengisahkan seorang anak sebatang kara yang tumbuh atas belas kasih penduduk desa, tapi suatu insiden menghancurkan desa tersebut hingga tak tersisa. Dirinya yang tak pernah melihat dunia luar ditemukan oleh kesatria terkuat umat manusia, dan sebuah fakta diketahuinya di mana di dunia ini terdapat ancaman berbahaya bagi umat manusia, dan untuk membalas dendam maka dia menapaki jalan yang tidak mudah dengan berlatih keras sekaligus membangkitkan bakat terpendamnya sebagai manusia spesial. Cerita dibuka di mana sebuah kedudukan di dunia ini ditentukan oleh peringkat, dan hal itu membangkitkan semangat manusia untuk mencapainya. Di antara peringkat dan segala sesuatu yang menjadi nomor satu adalah yang terbaik di bidangnya, sehingga semua orang berjuang mendapatkannya. Baik dari peringkat kekuatan maupun kepintaran, bahkan koneksi serta kekayaan. Pada zaman ini semuanya memiliki peringkat dengan jumlah manusia yang tak terhitung jumlahnya memperebutkan posisi puncak. Ini adalah kisah perjalanan seorang anak laki-laki yang harus menjadi top 1 demi membalaskan dendamnya, dan dia mulai menapaki jalan yang tidak mudah diiringi pertarungan mengerikan. Beralih ke sebuah tempat di antara gunung yang disebut Desa Tuli. Terlihat seorang anak yang sangat bersemangat membelah kayu dengan kapak di tangannya. Bocah ini bernama Lau, berusia 16 tahun, dan dia tidak akan pernah menyangka jika di masa depan kedua tangannya akan menggenggam pedang demi menghancurkan musuhnya. Setelah selesai dengan pekerjaannya, seseorang meminta bantuannya untuk menggarap lahan. Hanya saja seorang gadis malah datang dengan penuh amarah atas pria itu. Gadis ini bernama Yuna, dan dia mengingatkan orang itu agar tidak menyuruh Lau melakukan segalanya. Pria itu memintanya sebab Lau sedang melamun dan tak melakukan apapun lagi, tapi Yuna menegaskan jika Lau memang sejak lahir suka melamun seperti itu. Yuna yang tampak kesal ingin agar Lau tidak terlalu baik dengan membantu semua orang, karena dia akan dianggap sebagai lalat yang ada hanya untuk dimanfaatkan. Yuna tahu jika Lau sangat baik hati, tapi dia juga harus memikirkan dirinya. Lalu Yuna berisik dengan mengajaknya pergi keluar kota, dan sebenarnya dia menemukan jalan rahasia yang tidak diketahui orang lain. Namun seorang nenek mendengarnya dan tak memperbolehkan mereka melakukan hal itu. Di dalam desa ini terdapat sebuah aturan di mana para warga tidak diizinkan keluar desa. Sebab Yuna mencoba melanggar aturan, maka sang nenek meminta orang-orang untuk mengurungnya agar Yuna merenungi keinginannya. Kemudian pria ini meminta Lau untuk membantu menimba air, dan Lau akan membantunya. Semua warga desa tahu jika hanya kedua anak ini yang seumuran, tapi mereka memiliki sifat uang berlawanan. Setelah menimba air, pria ini meminta Lau untuk istirahat karena dia sudah pasti lelah. Akan tetapi Lau tetap ingin membantunya sampai akhir, karena dia juga tidak memiliki pekerjaan lain lagi. Setelah orang tuanya meninggalkannya dan tinggal sendirian, semua warga desa Tuli yang menerimanya seperti keluarga. Bagi Lau, membalas kebaikan mereka semua adalah hal yang harus dilakukannya, dan karena mereka semua dirinya merasa hidup walau tanpa orang tua. Dia mencintai desa ini dan semua orang di dalamnya dengan harapan mereka dapat bersama selamanya. Pria ini merasa sangat tersentuh karena Lau juga membuat keadaan desa ini menjadi lebih ceria.
Berbanding terbalik dengan Yuna di mana dia ingin melihat dunia luar tak seperti Law yang menganggap segalanya sudah lebih cukup dari dengan berada di desa. Neneknya tak mengerti kenapa Yuna sangat keras kepala, dan jika saja dia memiliki setengah sifat Law maka semuanya pasti baik-baik saja. Yuna pun mempertanyakan kenapa semua warga dilarang keluar dari desa ini, dan para pedagang juga terkadang datang jadi seharusnya tidak masalah. Baginya dunia luar pasti sangat luas, tapi kenapa mereka harus terjebak di tempat terpencil ini? Secara tegas nenek ini memberitahu jika mereka adalah makhluk yang dibenci oleh seseorang. Hal itu makin membuat Yuna penasaran dan siapa yang membenci seluruh warga desa yang baik ini. Sang nenek tidak perlu memberitahu sejauh itu karena suatu hari baik Yuna dan Law akan menyadarinya. Sementara itu Law telah selesai dengan pekerjaannya. Saat ingin masuk ke dalam sebuah lemparan batu mengenai kepalanya. Yang benar saja lemparan itu adalah perbuatan Yuna yang bersembunyi di balik sumur. Law menduga jika Yuna mencoba untuk kabur lagi, tapi Yuna menganggap setelah ditangkap berulang kali maka kabur dari kurungan sangat mudah. Bagi Law hal seperti itu seharusnya bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan dan Yuna tak peduli pada hal tersebut sebab Law tetap ikut bersamanya. Law mencoba mengingatkan jika nenek akan marah saat mereka keluar dari desa, tapi Yuna tak masalah karena mereka hanya sebentar dan takkan ketahuan. Yuna sudah ke sana dan sekarang ingin menunjukkan pemandangan itu kepadanya. Law adalah anak yang selalu menurut pada permintaan seseorang, dan kini dia melakukan hal yang sama dengan Yuna melewati dinding. Beberapa saat kemudian Yuna menunjuk ke arah tempat yang ingin ditunjukkannya. Yang benar saja ujung dari perjalanan ini adalah sebuah pegunungan dengan hamparan luas tepat di depan mata. Law hanya tercengang ditambah dengan Yuna yang sangat kegirangan akan dunia luar yang begitu indah. Bagi anak seperti Law yang hanya terus berada di dalam dinding tanpa melihat pemandangan luas serta pegunungan seperti ini membuatnya terpukau. Tak sampai di situ saja Yuna akan memberitahunya tentang sebuah aturan dari dunia luar. Berdasarkan buku yang dirinya dapatkan dari pedagang secara diam-diam maka dunia luar memiliki aturan tertentu. Di mana mereka memiliki sistem yang disebut peringkat dari tingkat rendah hingga ke peringkat puncak. Baik bagi petualang maupun dokter dan musisi hingga ke pengangkut. Terdapat beberapa macam peringkat dan orang mencatatkan namanya di sana disebut ranker. Senjata makanan dan kekuatan maupun kekayaan pun memiliki peringkat. Segala hal tentang dunia luar memiliki peringkat dan kelihatannya semua orang bersaing untuk mencapai puncak. Bagi Yuna aturan dunia luar terdengar sangat menyenangkan berbanding dengan aturan desa yang melarang mereka melihat dunia luar. Dengan ini maka Yuna memutuskan untuk menjadi ranker petualang dan bersaing dengan rival seluruh dunia yang keren dan dihormati semua orang. Meski terdengar menyenangkan tapi Law merasa mereka harus tetap tinggal di desa karena aturan melarangnya keluar. Yuna yang mendengar itu sangat kesal dan dia tak peduli dengan aturan yang membosankan itu. Setelah dirinya tumbuh besar, maka Yuna akan meninggalkan desa ini, dan Law harus ikut berpetualang bersamanya. Alasan Yuna mengatakan itu bukan tanpa sebabnya, karena dia merasa Law adalah anak spesial. Ketika mereka masih 5 tahun seekor burung menyerang dengan mencoba menangkap Yuna.
Saat itu dia sangat ketakutan, tapi Lau datang menyelamatkannya tanpa ragu. Bahkan dia tidak terlihat ketakutan, dan saat itu kejadian aneh terjadi. Di mana sesuatu yang berwarna hijau keluar dari tubuhnya, tapi Lau tidak mengingat apakah tubuhnya seperti itu. Gadis ini paham sejak kejadian tersebut Lau sering melamun. Namun hal yang terpenting adalah fakta jika Lau jauh lebih kuat daripada semuanya. Mereka sebaiknya keluar dari desa dan Lau bisa bertambah kuat dan bersinar di sana. Dengan itu maka Yuna ingin Lau berjanji untuk berpetualang bersamanya menjelajahi dunia. Dengan nada suara yang pelan Lau mengucapkan terima kasihnya kepada Yuna. Namun dia tidak bisa melakukannya karena dia mencintai desa ini dan semua orang di dalamnya dengan hanya ingin bersama mereka selamanya sebagai warga desa biasa. Jawaban itu membuatnya mendapatkan beberapa pukulan karena Yuna menganggapnya sangat konyol dan lebih memilih menua di desa yang membosankan. Dia pun meninggalkan Lau di sana dengan rasa kesal dan Yuna akan pergi berpetualang sendiri jika Lau ingin terjebak di seumur hidupnya. Walau Yuna sudah kembali ke desa, tapi Lau masih memandangi pemandangan yang baru pertama kali dilihatnya di sepanjang hidupnya. Walau dia tidak ingin pergi, tapi tetap saja Lau memikirkan tentang peringkat yang dikatakan oleh Yuna. Karena kebiasaan melamun Lau tak sadar jika dia sudah di tempat ini hingga sore dan saatnya untuk kembali. Akan tetapi perhatian Lau tertuju pada sesuatu yang ada di langit. Dia terus bertanya-tanya benda apa itu dan bagaimana bisa sebuah benda sebesar itu melayang di langit. Lau terus memperhatikannya, tetapi dia tidak menemukan jawabannya. Kemudian benda itu mengeluarkan sebuah cahaya yang cukup terang untuk menutupi langit. Tak hanya itu, sebuah tekanan hebat terjadi yang membuat Lau tak dapat melihatnya lagi. Walau benda itu cukup jauh, tapi dampaknya sampai ke tempatnya berada. Setelah itu benda besar itu menghilang begitu saja tanpa jejak dan Lau mulai panik. Alasan dari rasa paniknya disebabkan benda itu seharusnya mengarah ke desa Tuli. Dia pun segera berlari dengan bertanya-tanya apa yang sedang terjadi. Namun saat berada di tempat yang lebih dekat, maka Yuna menyaksikan sesuatu yang menyayat hatinya. Siapa sangka desanya telah menghilang tanpa jejak, bahkan tersapu bersih. Untuk waktu yang cukup lama Lau hanya tercengang karena tak tahu harus melakukan apa. Lalu dia mulai turun sambil berteriak memanggil semua warga di desa, tapi dia tidak menemukan siapapun. Air matanya mulai mengalir mengingat di mana Yuna pernah mengatakan akan selalu ada di sisinya. Warga desa juga melakukan hal yang sama dan akan selalu menjaganya meskipun Lau sebatang kara. Mereka semua takkan membiarkannya merasa kesepian di dunia ini. Tapi sekarang semuanya menghilang dan Lau terus berteriak menangisi kepergian mereka tanpa jejak dan informasi apapun. Dia tak mengerti kenapa semua ini terjadi dan kenapa hanya dirinya yang tersisa. Di saat yang sama Lau mendengar suara seseorang yang mengatakan kesialannya karena terlambat lagi. Sosok itu bukanlah orang warga desa dan dia baru saja tiba. Sosok ini tak menduga ada seseorang yang selamat dari insiden ini. Lalu sosok itu mendekat sambil menanyakan apakah Lau merupakan korban dari desa Tuli yang berhasil selamat. Dia paham jika hal ini pastinya sangat menyakitkan karena ditinggal seorang diri.
Tapi dia meminta Lau tidak khawatir sebab pulau itu sudah pergi dan Lau makin penasaran apa yang terjadi. Dengan penuh keputusasaan Lau meraih sosok itu dan menanyakan apakah dia mengetahui tentang benda itu dan kemana semua warga desanya. Dia mendesak orang yang baru ditemuinya untuk mengatakan sesuatu dan menjelaskan apa yang terjadi. Sosok ini tahu jika Lau baru saja kehilangan orang-orang yang disayanginya tapi dia harus melupakan desa ini. Sekarang yang harus dilakukannya adalah pergi ke tempat yang tertulis di kertas ini dan hidup dengan nyaman setelahnya. Akan tetapi Lau tidak peduli pada hal itu dan dia terus mendesaknya untuk menjawab pertanyaannya. Sosok ini pun meminta Lau melihat sekelilingnya di mana seluruh desa sudah menghilang dan ini bukanlah dunia untuk anak kecil sepertinya ikut campur. Maka dari itu dia harus bisa melupakan semuanya dan hidup dengan nyaman di tempat yang tertulis. Walau sosok ini tahu jika kejadian yang dialami Lau sangat menyedihkan, tapi dia berharap dirinya tidak pernah mencoba mencari tahunya agar dia tidak perlu menjadi korban seperti yang lainnya. Akan tetapi Lau enggan pergi begitu saja karena dia harus mengetahui apa yang terjadi. Di tengah kesedihan serta amarahnya yang begitu besar, Lau tiba-tiba saja mengeluarkan energi hijau yang begitu besar hingga membuat sosok ini menghentikan langkahnya. Lau tidak bisa melupakan apa yang terjadi hari ini dan akan pergi ke pulau itu untuk membawa semua orang kembali dengan selamat meskipun dia harus menghancurkan segala yang menghalanginya. Saat kecil Lau pernah merasakan sakit yang disebabkan oleh insiden bencana alam, di mana orang tuanya meninggal akibat longsor dan hanya dia sendiri yang selamat. Ketika dia sendiri dan tak tahu harus bagaimana para penduduk desa yang merawatnya. Yuna adalah anak yang seumuran dengannya dan hampir semua waktunya bersama dengannya. Mereka semua adalah orang-orang baik yang tidak akan mengabaikan seseorang yang sedih sepertinya. Sebagai seorang anak yang tumbuh di desa ini dan dirawat dirinya takkan mungkin bisa melupakan mereka semua. Apapun yang terjadi dia akan pergi ke pulau itu untuk membalas dendam lalu membawa semua orang kembali. Sosok ini sangat terkejut karena tak mengerti bagaimana bisa seorang anak memiliki energi prana sebesar ini. Tak hanya sekedar mengeluarkan energi prana, tapi wujudnya bahkan terlihat hingga mengintimidasi area di sekitarnya. Energi prana adalah sesuatu yang mengacu pada energi makhluk hidup, tapi yang ada di dunia ini. Energi seperti itu merupakan kekuatan yang dimiliki setiap orang, tapi hanya sedikit yang menyadarinya dan biasanya diperlukan latihan serta kerja keras untuk menampakkannya. Orang-orang berbakat menggunakan prana sesuka hatinya dari segala bidang di dunia ini. Biasanya energi prana tidak berwarna dan transparan, tapi orang-orang dengan prana yang kuat bisa membuatnya terlihat secara kasat mata. Tak hanya itu, di dunia ini terdapat beberapa ras yang memiliki prana spesial yang disebabkan leluhur mereka dulunya pengguna prana hebat. Kekuatan prana yang ditunjukkan oleh Lau membuat sosok ini tertarik padanya. Dia ingin memberikan perlindungan tapi melibatkan seorang anak dalam kehidupan yang berbahaya, tampaknya bukanlah keputusan yang baik padahal Lau bisa hidup nyaman di tempat yang diberikannya. Kemudian dia melemparkan pedang miliknya ke hadapan Lau untuk membuktikan tekad yang dimilikinya. Jika dia ingin pergi ke pulau itu, maka dirinya harus mengambil pedang itu. Jika Lau memiliki potensi, maka dia akan melatihnya, karena jalan yang akan dilaluinya tidaklah mudah.
Namun jika dia tidak cukup membuktikan dirinya, maka dia harus mengurungkan niatnya dan hidup dengan nyaman, karena tanpa kekuatan yang hebat, maka dia hanya akan mati. Seketika sosok ini mengeluarkan energi prana yang berwarna merah menyala sambil meminta Law menyerang dengan niat membunuhnya. Walau Law hanyalah seorang bocah, tapi energi prananya tampak setara dengan sosok di depannya. Tanpa pikir panjang lagi, Law melesat maju ke arahnya dengan melayangkan tebasan pedang yang pertama kali dipegangnya dengan sekuat tenaga. Sosok misterius yang melawannya begitu kegirangan, sebab bocah di depannya sangat jelas sangat awam dalam menggunakan pedang, tapi kekuatan tidaklah main-main disebabkan energi prana miliknya yang hebat. Meski begitu, bocah di depannya telah kehilangan kendali, dan walau serangan sederhana tapi ini jauh lebih kuat dari orang dewasa. Yang lebih penting dari semuanya adalah tekanan yang diberikannya sangat di luar akal. Dia tak mengerti bagaimana bisa gelombang energi prananya sungguh luar biasa, menunjukkan dia sungguh anak yang tidak normal. Setelah beradu senjata, sosok ini tercengang sebab pedang miliknya telah retak. Bocah di hadapannya telah dipenuhi rasa amarah, dan semuanya dilimpahkan pada pertarungan ini. Siapa sangka gelombang energi prana milik Law mengamuk hingga menjulang ke langit, menunjukkan kedahsyatannya. Beberapa saat kemudian pembuktian Law telah selesai dan orang yang bersamanya memberitahu jika pulau yang melayang itu disebut Pulau Para Dewa. Biasanya pulau tersebut akan terbang di atas lautan luas, tapi sangat jarang muncul di tempat berbeda dan menghapus orang-orang maupun sebuah wilayah. Dirinya sendiri adalah sosok yang aktif untuk mencegah hal seperti itu, namun kali ini dia terlambat. Berdasarkan teori manusia yang dibawa oleh cahaya dari pulau itu dikatakan dibawa ke dalam Pulau Para Dewa, dan Law menganggap jika dia menyentuh cahaya itu, maka dirinya juga akan ikut ke dalam Pulau Dewa. Orang yang bersamanya menjawab jika hal itu hanyalah teori saja, dan meski mereka hidup tak ada siapapun yang tahu apa yang akan dilakukan pada mereka. Law mengerti, jadi sekarang dia bertanya harus melakukan apa untuk menjangkau Pulau Dewa tersebut. Dengan mata tajam sosok ini menjawab secara tegas jika hanya ada satu di mana Law harus masuk ke dalam top 10 peringkat petualang. Petualang adalah para profesional yang menangani penyelidikan serta pengembangan dari wilayah yang belum dijelajahi, dan di antara mereka semua terdapat ranker tingkat atas yang pantas disebut monster. Jika Law berhasil masuk ke dalam top 10 peringkat petualang, maka dia akan bisa pergi ke Pulau Para Dewa. Pulau itu selalu menjadi rank 1 dalam peringkat zona berbahaya sejak kemunculannya, dan hampir tidak ada petualangan yang berhasil kembali hidup-hidup. Dengan kata lain, Law harus bertumbuh menjadi salah satu monster dalam peringkat petualang dan tak ada jaminan dirinya akan bisa hidup. Law menjawab tanpa keraguan jika dia tetap akan pergi karena seluruh warga desa adalah keluarganya dan tak ada yang lebih penting dari mereka, bahkan hidupnya sendiri merupakan harga yang pantas. Karena melihat tekad Law yang begitu kuat, maka sosok ini akan melatihnya 1 tahun, tapi dia hanya bisa mengajarkan teknik berpedang padanya. Jadi setelah 1 tahun, maka Law harus memanjat untuk mencapai peringkat puncak dengan kekuatannya sendiri, serta melihat dunia yang lebih luas. Sosok ini pun memperkenalkan dirinya sebagai Adol Sang rank 1 dalam peringkat kesatria, yang menunjukkan dia adalah kesatria terkuat umat manusia. Law seperti melihat sebuah harapan dan dia akan berjuang mencapai puncak dan menghancurkan Pulau Para Dewa.
Walau Adol bersedia melatihnya, tapi dirinya takkan bersikap lunak dan jika lengah mungkin saja Law bisa mati dalam latihan tersebut. Lalu Adol tertawa karena Law adalah orang pertama yang bisa menebasnya dengan satu serangan. Selama ini Law hanya tumbuh dengan kasih sayang para warga desa sambil membantu mereka melakukan pekerjaan sehari-hari, tapi sekarang hari-hari itu telah berakhir dan dia harus melewati harinya bak neraka. Latihan ekstrim yang tak pernah terbayangkan telah dimulai dan tanpa peduli pada tangan yang melepuh maupun kakinya dia harus tetap berlatih. Setiap saat otot-ototnya robek, serta tulang yang hancur menunjukkan latihan keras yang dilaluinya. Adol takkan sungkan padanya meski darah mengalir di setiap lubang di tubuhnya karena untuk menjadi kuat dibutuhkan pengorbanan. Setelah informasi sederhana Adol tentang Pulau Sang Dewa, dia tidak pernah membicarakannya lagi dan meminta Law mencari tahunya sendiri saat dia sudah siap. Sekarang Law hanya bisa berpikiran jika para penduduk desa masih hidup dan tak ada yang tahu nasib mereka sekarang. Untuk mencari tahu lebih lanjut, maka dia harus menjadi kuat dengan memanjat ke dalam top 10 peringkat dalam petualang. Dia pasti akan melakukannya dan menghancurkan pulau para dewa, hingga tak ada lagi manusia yang merasakan kehilangan seperti dirinya. 1 tahun kemudian, Adol menanyakan apakah Law sudah siap untuk mencapai top 10 peringkat petualang. Dengan tatapan mata yang penuh kesedihan, Law menjawab jika dia sudah siap sejak lama karena hanya itulah tujuannya. Yuna yang ingin pergi ke dunia luar menghilang dan sekarang dirinya yang memulai perjalanan melihat dunia luar. Mimpi Yuna untuk menjadi seorang petualang akan dibawanya dan dia pasti akan menemukannya suatu hari. Adol dapat melihat jika Law telah tumbuh dalam 1 tahun ini. Usianya sekarang 17 tahun dan dia menganggap hal itu sudah sewajarnya karena saat ini adalah masa pertumbuhannya. Murid sang kesatria terkuat umat manusia akan mulai menampakkan kekuatannya dan akan menghancurkan pulau para dewa yang merupakan ancaman rank 1 bagi umat manusia. Sekarang tempat yang dituju Law adalah kerajaan Walter yang terletak cukup jauh dari desa Tuli yang terpencil. Setelah memasuki kerajaan Walter, maka yang dituju selanjutnya adalah ibu kota kerajaan bernama Trahista. Beralih ke biro pengakuan cabang Trahista di mana seorang anak terbangun dari tidurnya dan dia hampir melupakan jika hari ini sangatlah penting. Lalu orang di sampingnya menduga jika dia pastinya begadang untuk melihat peringkat lagi dan anak itu menjawab jika hal itu sudah sewajarnya karena dia seorang sang pengenal. Gadis ini mengerti, tapi seorang sang pengenal harus memperhatikan kondisinya tidak seperti dirinya yang kerja di balik meja, sedangkan dia dalam posisi untuk menentukan peringkat banyak orang. Sang pengenal merupakan pekerjaan dan bidang di mana orang-orang dikirim ke seluruh dunia untuk menilai kemampuan para ranker, sekaligus memperbaharui peringkat secara tepat. Sebagai sang pengenal, maka dia membutuhkan pengetahuan khusus yang luas serta penilaian adil. Demi naik posisi untuk menghakimi superioritas dan inferioritas seseorang, maka dia sendiri harus melewati berbagai ujian demi membuktikan kelayakannya. Hanya sosok terpilih yang bisa mengambil alih tugas itu dan sang pengenal merupakan salah satu pekerjaan paling sulit di dunia tanpa bertarung. Sekarang anak ini berada di peringkat bawah sebagai sang pengenal, tapi untuk naik peringkat, maka dia akan berjuang keras.
Untuk mencapai hal itu jalan terbaik adalah menilai seorang ranker berbakat tapi belum ada ranker yang disukainya. Dulu kompetisi peringkat jauh lebih ganas, tapi sekarang hampir semua tempat dalam setiap peringkat tidak berubah jadi pekerjaan sang pengenal menjadi tidak berguna. Sekarang adalah tahun di mana peringkat akan diperbaharui dan dia berharap ada kejutan yang menarik di dalamnya. Gadis di sampingnya hanya tertawa dengan menganggap jika anak itu adalah maniak sang pengenal yang ingin menjadi rank atas dalam bidangnya. Tak lama lagi mereka akan melihat para ranker yang datang untuk memperbaharui peringkatnya dan kejutan mungkin saja terjadi. Bintang-bintang menjanjikan itu mungkin saja berada di dalam ruangan ini. Anak ini cukup terkejut karena ujian registrasi peringkat petualang nampaknya lebih banyak dari tahun sebelumnya. Berdasarkan pengetahuan mereka, maka pengaruh dari sebuah hutan yang masuk dalam zona berbahaya rank 2 di beberapa bulan terakhir membuat banyaknya ranker yang ingin registrasi. Salah satu dari yang menjanjikan adalah Darkis, sang tentara bayaran peringkat 753, dan dia juga merupakan pemimpin dari kelompok tentara bayaran Serigala Merah yang sedang naik daun. Di sisi lain terdapat Edi, sang pemanah peringkat 400, dan dia berasal dari keluarga pemanah yang ayahnya berada di peringkat 2 sementara kakaknya peringkat 7 dalam bidang memanah. Tahun ini terdapat banyak ranker yang menjanjikan dan ini akan lebih menarik. Di saat yang sama seseorang menekan bel untuk melakukan registrasi. Gadis ini pun segera bergegas karena dialah yang bertugas untuk menanganinya. Siapa sangka orang itu adalah Low dan tanpa basa-basi dia menegaskan kedatangannya untuk mendaftar peringkat. Gadis ini menjelaskan jika sang pengenal akan diutus di berbagai lokasi untuk menilai pencapaian serta kemampuan para ranker demi menentukan peringkatnya, dan pembaruan peringkat bisa dilakukan dimanapun selama ada sang pengenal. Tapi untuk mendaftar maka biro pengenalan akan mendatanya terlebih dahulu. Gadis itu pun memberikan sebuah kertas agar Low mengisi informasi tentang dirinya serta membayar biaya pendaftaran. Setelah melakukan itu, maka dia akan menuju ke ruangan ujian yang sebentar lagi akan berlangsung. Anak ini cukup terkejut karena masih saja ada orang desa yang bahkan tidak mengetahui apa itu biro pengenalan. Setelah semuanya berkumpul sesuai jadwal, maka ujian akan dilaksanakan dengan 3 tipe ujian. Yang pertama adalah ujian tertulis dan yang kedua ujian praktek, lalu ujian akhir akan dijelaskan sebelumnya itu dimulai. Lulus maupun gagal tergantung dari 3 nilai yang digabungkan, dan meskipun mendapatkan nilai buruk salah satu dari tipe ujian, mereka bisa lolos jika hasil ujian tipe lainnya sangat bagus. Sekarang tipe ujian pertama, yaitu ujian tertulis, telah dimulai. Ini adalah ujian yang fokus pada pengetahuan mereka, dan beberapa peserta tampak kesulitan menjawabnya. Beberapa saat kemudian ujian pertama selesai dan selanjutnya mereka akan melakukan ujian praktek. Tapi sebelum itu ujian pertama harus dinilai terlebih dahulu dan gadis ini meminta Loyi untuk membantunya. Meski terdapat banyak kertas ujian, tapi berkat kehebatan Loyi maka dia bisa menyelesaikannya lebih cepat dari kebanyakan orang. Hanya saja dia dikejutkan akan hasil dari seorang peserta. Ini adalah kertas ujian dari anak yang memiliki mata tanpa kehidupan yang datang terakhir untuk mendaftar.
Hanya saja semua jawaban yang diberikan Lou hanya terdiri dari dua kata, yaitu tidak tahu, menunjukkan jika tak ada satupun jawaban yang benar. Dia tak menyangka ada seorang anak desa yang bahkan tak mengetahui apapun tentang dunia luar selain tempat tinggalnya. Beberapa jam setelahnya, ujian praktek akan segera dilakukan dan mereka harus berburu harta dalam hutan. Setiap daftar item memiliki poin tersendiri. Semua itu dapat dilihat secara langsung di papan pengumuman, dan makin tinggi tingkat kesulitannya, maka poin juga akan jauh lebih tinggi. Dan dalam ujian kedua ini mereka dilarang untuk saling bertarung demi merebut item orang lain. Di antara para peserta terdapat mereka yang percaya pada pengetahuan tumbuhan obat dan pasti akan mendapatkan poin jauh lebih baik, dan yang lainnya memiliki keahlian dalam mengumpulkan serangga dan dia akan menang menggunakan cara tersebut. Saat ujian dimulai, semua peserta berlari dengan penuh semangat untuk memburu item yang ada dalam papan pengumuman. Lou penasaran betapa banyak peserta yang bisa lolos dalam ujian ini, karena dengan adanya batasan waktu maka semuanya takkan mudah. Gadis di sampingnya berpendapat jika hanya setengah dari mereka yang lulus walau tanpa pertarungan internal, tapi mengumpulkan item tidaklah semudah yang dipikirkannya. Karena pertarungan antar peserta dilarang, maka mereka hanya perlu mencari item tanpa khawatir pada peserta lainnya. Beberapa saat kemudian, seseorang telah kembali dan dia merupakan yang pertama datang. Sosok itu membawa biji rigil dengan 120 poin, dan meski ada waktu yang tersisa dia tidak peduli karena poin dari item yang didapatnya sudah cukup membuatnya lulus ujian. Gadis ini membenarkannya, tapi jika dia mencari lebih banyak lagi maka peringkatnya dalam petualang dapat meningkat. Tapi Darkis tidak peduli sebab pekerjaan utamanya adalah tentara bayaran. Lalu orang yang kedua yang datang adalah Eddie sang pemanah dengan poin 180 sebab memperoleh bulu burung vilok. Darkis menyebut jika Eddie tampak sombong hanya dengan mendapatkan sebuah bulu. Eddie sang pemanah menjawab jika burung itu memiliki kemampuan terbang tanpa suara dan mendapatkan bulunya tidaklah mudah, bahkan dia berpikir Darkis takkan bisa melihat kecepatan terbang burung itu. Keduanya tampak bersaing, tapi mereka dilarang bertarung dan Lou yang melihat itu sangat kegirangan dan tak sabar melihat pertarungan dalam ujian selanjutnya. Di saat yang sama perhatian mereka bertiga tertuju pada seseorang yang baru saja datang menyeret sesuatu. Yang benar saja sosok itu adalah Lou dengan membawa binatang besar dengan begitu santainya. Dengan mata yang layu dia mengatakan tidak tahu mengeluarkan empedu binatang buruannya, jadi dia membawa seluruh tubuhnya sebagai bukti. Kantung empedu beruang merah senilai 300 poin dan ini sangatlah mengejutkan. Para peserta lainnya penasaran apakah Lou mengalahkan beruang merah yang terkenal ganas itu seorang diri saja. Lou memuji Lou karena bisa berburu dengan hebat, padahal ujian tertulisnya sangatlah buruk. Bagi Lou binatang beruang merah sering muncul di desanya, jadi dia memutuskan untuk menaklukkannya saja. Lalu Lou mendengar seorang peserta berbicara dengan yang lainnya. Saat itu Lou kebetulan berada dekat dengannya dan sekilas melihatnya diserang oleh binatang buas itu. Akan tetapi dia tidak terlalu melihatnya dengan jelas, sebab Lou hanya menarik pedangnya dan semuanya berakhir. Tanpa disadarinya binatang itu sudah tumbang dalam satu serangan yang bahkan tak terlihat. Dengan fakta itu, maka Lou menjadi peserta yang membuat Lou tertarik.
1 jam kemudian beralih ke tempat latihan bawah tanah, di mana semua peserta berkumpul. Gadis ini memberitahu hal yang perlu diwaspadai oleh para petualang, yaitu para monster dan manusia itu sendiri. Misi petualang adalah untuk menduduki wilayah, dan biasanya mereka sering ke tempat yang tidak dikenali. Hal itu mengakibatkan terdapat beberapa ancaman serius, misalnya para bandit dan bajak laut. Dengan fakta itu, maka ujian ketiga adalah pertarungan nyata, dan mereka harus berduel dalam menunjang kekuatannya. Ujian ini murni untuk menginformasi kemampuan setiap orang, karena pengetahuan terkadang tidak membantu tanpa adanya kekuatan. Di saat yang sama seseorang bertubuh besar menantang Darkis untuk menjadi lawannya. Dia mendengar jika Darkis seorang tentara bayaran yang memiliki peringkat bagus sehingga mengalahkannya akan sangat menguntungkan. Tanpa banyak bicara lagi, orang itu segera menyerang dari belakang dengan tinju terbaik yang dimilikinya. Hanya saja pengalaman tempur Darkis sebagai tentara bayaran sudah terasah, bahkan dia tak perlu berbalik dan menghunuskan pedangnya sambil menyerang orang itu. Dalam satu serangan, orang besar itu ditumbangkan dengan begitu mudah. Darkis meminta maaf karena dia tidak bisa menahan emosinya saat seseorang mencoba melukai harga dirinya dengan merendahkannya. Di sela itu Loi memiliki rencana yang menarik, sebab penilainya mungkin saja benar. Sebagai seorang sang penilai, maka dia memiliki otoritas untuk memutuskan lawan pada semua peserta. Sejauh ini semuanya berjalan dengan baik, dan terdapat juga peserta yang memilih lawannya sendiri dan langsung bertarung saat mendapatkan persetujuan dari sang penilai. Sekarang Loi akan memasangkan peserta nomor 27 dan nomor 41 dalam satu tim. Lalu sosok yang akan menjadi lawan mereka berdua adalah peserta nomor 53, yaitu Lau. Hal itu membuat semua peserta terkejut karena hal ini tentu saja tidaklah adil, di mana Darkis dan Eddie bukanlah ranker yang lemah. Darkis dan Eddie tak menyangka mereka akan diremehkan seperti ini, seakan peringkatnya hanyalah sebuah bohongan. Gadis ini tentu saja sangat panik dan tak mengerti kenapa Loi melakukan ini. Namun Loi tidak peduli dan dia terlihat sangat kegirangan karena penilaiannya mungkin saja benar. Walau Lau belum memiliki peringkat apapun, tapi di matanya dia adalah monster tersembunyi. Karena lawan sudah ditentukan, maka Lau mulai menarik pedangnya menunjukkan jika dia tidak keberatan. Baik Darkis dan Eddie juga melakukan hal yang sama. Darkis merupakan pemimpin kelompok tentara bayaran Serigala Merah yang sedang naik daun belakangan ini. Tahun lalu kelompoknya mencatatkan namanya dengan membersihkan kelompok mafia yang berada di peringkat 62 dalam rank organisasi kriminal. Menurut rumor, Darkis sendiri berhasil mengalahkan 7 eksekutif termasuk bos mafia itu sendiri. Sedangkan Eddie sang pemanah adalah tuan muda dari keluarga pemanah yang sangat terkenal. Dia menerima bakat pengetahuan dari ayahnya yang pernah mencapai rank 2 dalam peringkat pemanah di dunia, dan Eddie juga terdaftar dalam peringkat pemanah saat usia 5 tahun. Tidak ada pemanah yang tidak mengenal kemampuan Eddie yang dianggap sang bocah ajaib sesuai garis keturunannya. Sekarang anak muda yang akan menghadapi mereka berdua adalah sosok tanpa nama yang bahkan belum terdaftar dalam peringkat. Sebab ketiga peserta telah bersiap, maka ujian mereka pun dimulai. Tanpa pikir panjang, Eddie melesatkan tembakan anak panahnya.
Serangan panah itu jauh lebih cepat dibandingkan kebanyakan pemanah, tapi Law berhasil menghindarinya dengan cukup baik. Tak hanya itu, dia tak berusaha menjaga jarak, melainkan memilih menyerang, dan dia disambut sang bos tentara bayaran Serigala Merah. Dalam waktu singkat pedang mereka berdua pun bertemu hingga menciptakan gesekan yang membara. Keduanya saling bertukar serangan tanpa salah satu dari mereka ada yang mundur. Kebanyakan peserta hanya bisa melihat bayangan maupun mendengar suara pertarungan tersebut. Bagi Law, pertarungan seperti ini hanyalah mainan untuknya, karena selama ini lawannya adalah sang kesatria terkuat umat manusia. Dia pun menghempaskan Darkis dan dia terlihat kesulitan yang nampak dari raut wajahnya. Saat Darkis dipukul mundur, maka Law sudah memperpendek jarak mereka seakan dia sedang berburu. Hanya saja Eddie takkan membiarkan hal itu dan langsung menyerang dengan 3 anak panah beruntunnya. Law yang sudah berada dalam jangkauannya seharusnya kesulitan untuk menghindar. Posisinya benar-benar tidak diuntungkan, tapi dia malah mengatasi anak panah itu dengan membelahnya. Dengan cara ini, maka lintasan anak panah itu akan melemah dan tidak akurat lagi. Meski begitu, anak panah itu tetaplah berbahaya dengan belahan yang melesat hingga ke belakang. Anak panah itu bahkan hampir mengenai seorang peserta dengan daya hancur yang mematikan. Darkis dan Eddie terkesan seakan mereka sedang menghadapi pendekar pedang yang berada dalam peringkat kesatria tingkat atas, tapi mereka mengenalnya. Di sela itu Law bertanya apakah mereka berdua memiliki peringkat. Eddie menjawab jika dia adalah sang pemanah rank 402 dan Darkis seorang tentara bayaran rank 753. Law mengerti, dan ketika dia mengalahkan mereka berdua, maka setidaknya dia bisa memiliki peringkat 3 digit. Kali ini Law cukup serius dengan mengeluarkan energi prana yang begitu dahsyat hingga mengubah atmosfer dalam area pelatihan. Semua orang tentu saja sangat terkejut karena mereka belum pernah melihat seseorang dengan energi seperti ini. Darkis sudah terbiasa dalam pertempuran, tapi tubuhnya bergetar dengan hawa keberadaan yang begitu mengintimidasi. Loi sendiri tercengang sebab ini adalah energi prana dengan jumlah yang sangat besar hingga dapat dilihat dengan mata telanjang. Lalu Eddie menegaskan jika peringkat bukan hanya tentang pekerjaan belaka, tapi terdapat aspek lain di dalamnya. Dia memang rank 402 dalam peringkat memanah, tapi dalam peringkat sniper yang menilai ke tempat tembakan dirinya di rank 78. Akan tetapi sebelum melesatkan anak panahnya, Law sudah melewati tubuhnya hingga menumbangkannya. Sekarang hanya tersisa Darkis yang merupakan ranker tipe pertarungan jarak dekat. Saat Law mendekat, Darkis telah kehilangan semangat bertarung, bahkan mulai melangkahkan kakinya mundur. Dia seakan melihat kematian jika tetap ingin melanjutkan pertarungan ini. Dalam waktu singkat Law menghilang dari hadapannya dan kecepatan ini tak bisa dilihat oleh kedua matanya. Kemudian Darkis menjatuhkan pedangnya menunjukkan jika dia menyerah. Dirinya adalah seorang tentara bayaran dan memiliki pekerjaan setelah ujian, jadi akan merepotkan jika dia pingsan maupun terluka. Law mengerti dan dia kembali menyarungkan pedangnya karena musuhnya bukanlah peserta yang ada dalam ujian. Semuanya tercengang dengan anggapan telah melihat monster. Gadis ini pun memutuskan pemenangnya dan Law tiba-tiba saja meninggalkan arena latihan. Siapa sangka Law pergi untuk mengecek segala informasi tentang Law yang tertera dalam pendaftaran awal.
Dia pun menemukan informasi jika namanya adalah Lou Tuli dengan usia 17 tahun serta belum pernah mendaftar peringkat sebelumnya. Tak hanya itu, Lou juga tidak banyak tahu tentang dunia luar, menunjukkan dia benar-benar berasal dari desa terpencil tanpa catatan kejahatan dan Loi menganggap ini adalah jackpot. Dia harus bergegas dan menawarkan diri agar menjadi sang penilai untuknya. Akan tetapi Loi telah terlambat di mana para sang pengenal lainnya telah memperebutkannya. Dia hanya pergi sebentar tapi sudah kalah selangkah. Menurut aturan, tawaran eksklusif seharusnya dilakukan setelah menyelidiki latar belakang seseorang, tapi mereka malah mengabaikannya. Hanya saja Lou tidak mengetahui apapun tentang sang pengenal eksklusif. Di saat itulah Loi menyela karena dia yang akan menjelaskannya. Di mana seorang sang pengenal eksklusif adalah seseorang yang secara langsung ditunjuk oleh ranker demi memperbaharui rank mereka kapanpun. Umumnya untuk memperbarui peringkat maka seorang ranker harus menunggu petugas biro pengenalan dan melakukan penyelidikan. Tapi jika seorang ranker memiliki sang pengenal eksklusif, maka dia bisa langsung naik rank di tempatnya setelah melihat perkembangannya. Tak sampai di situ saja, seorang sang pengenal eksklusif memiliki benda agar ranker bisa melihat semua pembaruan peringkat tiap saat. Ini adalah cara yang paling efisien agar seorang ranker bisa naik peringkat tanpa perlu kerepotan memanggil maupun menunggu utusan dari biro pengenalan. Lalu Lou ingin mengajak sebuah syarat jika seseorang benar-benar ingin menjadi sang pengenal eksklusifnya. Apakah ada seseorang di tempat ini yang bisa membuatnya mencapai top 10 dalam peringkat petualang, karena hal itulah yang ingin dicapainya. Ucapan itu tentu saja membuat semua sang pengenal terdiam karena top 10 petualang adalah sesuatu yang sangat langka dan mencapainya hampir dikatakan mustahil. Para sang pengenal seketika ciut sebab top 10 peringkat petualang dipenuhi para monster dan meski ilmu pedang Lou hebat, tapi mereka ragu bisa membantunya. Lou sudah tahu jalan yang dilaluinya takkan mudah dan hal itu terlihat jelas pada semua orang-orang di depannya. Maka dari itu dia tidak membutuhkan mereka dan sekarang dia takkan membuang waktunya lagi. Di antara semua sang pengenal, hanya Loi yang mengejarnya. Setelah susah payah mengejarnya, Loi menanyakan kenapa Lou ingin masuk ke dalam top 10 peringkat petualang. Lou menjawab jika dia hal itu bukanlah urusan bocah di hadapannya. Dengan lantang Loi akan menjadikan hal itu urusannya, dan akan menjadi sang pengenal eksklusif secara pribadi sekaligus membimbingnya ke peringkat 10 sebagai petualang. Tapi Lou tetap pergi sebab dia tidak ingin membahayakan nyawa seorang anak kecil. Loi mengungkapkan jika usianya tidak semuda itu meski tubuhnya kecilnya dan pengetahuannya juga cukup luas karena selama ini dia sudah bekerja keras mempelajari segala sesuatu. Meski begitu Lou yakin petualangannya akan dipenuhi hal berbahaya dan membawa seseorang bersamanya akan fatal bagi orang itu. Tanpa ragu Loi mengatakan jika dia juga memiliki hal yang harus dilakukan. Dia tak peduli jika hal itu akan mengorbankan nyawanya dan untuk itulah dia ingin bekerja sama dengannya. Setelah mendengar itu Lou berbalik dan mulai menatap wajah Loi. Raut wajah serius itu mengingatkannya pada dirinya di masa lalu yang bersikeras untuk pergi ke Pulau Dewa meski harus mengorbankan segalanya. Lou mengerti dan dia akan memperkerjakan Loi.
Karena telah disetujui, anak ini memperkenalkan dirinya sebagai Louis Ameldia dan akan mengarahkan Lou menjadi top 10 ranker petualang. Lou pun melakukannya hal yang sama dengan memperkenalkan dirinya, dan untuk pertama kalinya Lou memiliki teman selain warga desa Tuli. Langkah awal Louis telah menyewa sebuah kamar yang pastinya cukup bagus. Untuk sekarang tempat ini akan menjadi markas mereka, tapi terdapat hal yang membuatnya kesal sampai sekarang. Bagaimana bisa Lou memperkerjakannya dalam masa percobaan selama 1 minggu dan Lou menjawab semua itu untuk jaga-jaga. Louis pasti akan menunjukkan bakatnya, bahkan membuat Lou merasa beruntung karena telah menjadikannya sang pengenal eksklusifnya. Berdasarkan pengamatannya, Louis mengakui kehebatan bertarungnya, tapi di saat normal Lou terlihat kurang fokus. Sekarang momen yang ditunggu telah tiba di mana hasil peringkatnya telah keluar. Yang benar saja Lou telah terdaftar sebagai ranker dengan peringkat petualang rank 2728. Hasil ini adalah sesuatu yang menakjubkan karena pemula seperti Lou berhasil mencapai peringkat 2000-an. Tapi Lou tidak terkejut karena dia mengira akan mendapatkan peringatan 3 digit. Semua itu karena dia telah mengalahkan 2 lawan rank 3 digit. Louis pun kembali menjelaskan jika peringkat petualang punya lebih banyak orang sehingga persaingannya sangat ketat dan diisi berbagai macam monster dari seluruh dunia. Satu hal lagi yang harus diketahuinya di mana terdapat berbagai peringkat selain profesi, misalnya peringkat kecepatan pedang Lou yang berada di rank 58. Dari sudut pandang para sang pengenal, angka ini merupakan kristalisasi bakat yang hebat. Agar lebih jelas, Louis menunjukkan peringkat Darkis di mana profesi tentara bayaran rank 753 dan kemampuan berpedang peringkat 521 ditambah pembersihan khusus dalam misi di rank 209 dan tingkat informannya di rank 2831 dan terakhir peringkat 86 sebagai bos yang dapat diandalkan. Louis juga menyarankan agar Lou mendaftarkan dirinya dalam peringkat lainnya juga, tapi Lou enggan melakukannya karena dia tidak ingin bekerja. Kini Louis paham jika Lou hanya terobsesi mencapai puncak top 10 peringkat petualang dengan cara tercepat lalu pergi ke Pulau Para Dewa. Lou cukup terkesan Louis bisa mengetahuinya hanya berdasarkan menebaknya. Bagi Louis hal itu sangat mudah karena keuntungan yang didapat dari top 10 peringkat petualang adalah akses ke tempat zona berbahaya rank 1 di dunia ini. Lalu Louis mengungkapkan kenapa dia ingin bekerja sama dengan Lou karena ingin mengetahui sisi gelap peringkat. Saat ini Lou pasti tidak akan mengerti, tapi dia serius ingin membawanya ke peringkat 10 petualang. Tapi Louis penasaran bagaimana bisa Lou memiliki ilmu berpedang yang sangat hebat di usianya yang masih muda tanpa pengalaman sebagai ranker. Lalu dia sangat terkejut saat Lou mengatakan jika dia menjadi murid dari seorang kesatria bernama Adol selama 1 tahun. Louis sulit percaya, dan apakah benar sosok itu adalah sang kesatria terkuat umat manusia? Lou tak mengerti kenapa hal ini mengejutkan, lagian dia hanya menjadi muridnya selama 1 tahun. Louis pun menegaskan jika Adol terkenal sosok yang tidak mau mengajarkan ilmu berpedangnya pada siapapun dan jumlah ranker yang ditolaknya sudah tak terhitung jumlahnya, bahkan rank penolakan murid Adol mencapai peringkat pertama. Ada rumor yang mengatakan jika dia melakukan hal itu untuk mewariskannya pada generasi kesatria peringkat 1 selanjutnya.
Tapi siapa sangka dia akan mewariskannya pada seseorang yang tak bernama, dan jika kabar ini tersebar maka para kesatria akan syok. Law tak memungkiri jika Adol pernah mengatakan peringkatnya, tapi dia tak menyangka benar-benar sehebat itu. Tapi saat bertemu dia berhasil menebasnya, bahkan mendapat pujian darinya sebagai orang pertama yang melakukannya dalam sekali serangan. Loi tak percaya pada hal itu dan menganggap Law sedang melamun hingga berbicara sembrono. Kemudian Loi mencoba memeriksa latar belakang Law dan baru pertama kali melihat nama belakangnya di dalam data. Sebelum pergi Adol menanyakan nama belakangnya, tapi Law tidak mengetahuinya. Jika ingin mencapai Pulau Para Dewa dengan cepat, maka Adol menyarankan nama belakangnya adalah Tuli. Walau resikonya tinggi, tapi jika semuanya berjalan lancar, maka sebuah petunjuk yang akan menghampirinya. Loi menganggap nama belakangnya itu hanyalah samaran, tapi Law tidak membenarkannya karena nama itu berasal dari keluarganya yang berharga. Loi mengerti dan mengucapkan terima kasih atas kejujurannya, dan sekarang mereka harus istirahat. Hanya saja Law sangat terkejut saat Loi melepaskan topinya. Dia tak menyangka Loi adalah seorang gadis dengan rambut yang panjang. Tak hanya dia, tapi Loi juga terkejut karena Law bahkan tak menyadarinya. Keesokan harinya Law sudah terbangun dengan mata yang masih kosong. Langkah awal mereka sebaiknya segera sarapan sambil mengadakan rapat strategi untuk menjadi petualang peringkat 10. Untuk meningkatkan peringkat petualang, maka Law harus mendapatkan pencapaian petualang dengan mengambil misi. Di dunia ini terdapat banyak orang yang ingin meminjam kekuatan petualang untuk mengumpulkan maupun menyelidiki sesuatu. Tiap misi bisa diambil dari biro pengenalan maupun serikat organisasi, tergantung negaranya. Semakin tinggi rank sebuah misi, maka akan cepat pula peningkatan peringkat yang bisa diperoleh oleh Law. Tanpa basa-basi, Law ingin mengambil misi dengan kesulitan tertinggi yang ada saat ini. Hanya saja Law menganggap hal ini mustahil karena tempat itu berada dalam zona berbahaya rank 7. Loi mencoba meyakinkan Law agar tidak mengambil misi ini karena dia bisa mati sebelum menaikkan peringkatnya. Dengan raut wajah tenang, Law ingin menantangnya karena tempat itu tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Pulau Para Dewa. Loi tak menyangka jika Law lebih konyol dari yang dikiranya. Di saat yang sama seseorang menyela karena dia melihat Loi sedang mengalami masalah. Tanpa basa-basi, Loi mengenalkan jika sosok di hadapannya sekarang sangat terkenal. Dia adalah Blower, sang pemilik rank 11 dalam peringkat petualang. Hal itu tentu saja mengejutkan Law karena bertemu dengan petualang peringkat atas. Adol pernah mengatakan jika semua peringkat atas dalam petualang adalah monster dibandingkan profesi lainnya. Dengan kata lain, sosok di hadapannya saat ini adalah salah satu monster tersebut. Jika dia berada dalam rank 11, maka tinggal selangkah lagi dirinya bisa menantang Pulau Para Dewa. Lalu Loi ingin meminta tolong agar Blower mengalahkan Law dan membuatnya sadar akan posisinya. Tanpa membuang waktu lagi, Blower menerima hal itu karena dia cukup mengenal Loi dan pertarungan Law menghadapi sang petualang peringkat 11 takkan terhindarkan.